Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada gangguan yang tidak terduga. Semua kita untuk sama-sama thalabul ilmi pada malam hari ini. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa acara pada malam hari ini kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya akan kami bawakan sambutan sekolah SD Bapak Rojikin. Kepada kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga bersama keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati rahmatullah, terutama Ustaz Cahyadi sebagai pembicara pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ketua Komite Sekolah kita, Bapak Tiono Harikuntoro. Kemudian yang kami hormati Pak Eko Abdurrahman selaku Direktur Bidang Zakat Al-Khairat. Dan yang kami hormati Pak Indra Suryana, Sarjana Ekonomi selaku moderator pada malam hari ini. Terima kasih. Dan tentu kepada Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah menunggu sejak 30 menit yang lalu untuk mengikuti acara penting pada malam hari ini. Dan kepada Bapak dan Ibu wali siswa dari sekolah lain yang mungkin sudah bergabung pada malam hari ini, terima kasih, silakan. Dan kepada panitia dari Bapak Ibu Guru Al-Khairat yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya tengah melaksanakan parenting untuk seluruh wali siswa Al-Khairat. Kami sengaja memilih tema pada parenting kali ini adalah mengokohkan keluarga sebagai madrasatul ula bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, tema ini bagi kami menarik sekali untuk kita diskusikan karena seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu selama hampir 6 bulan di rumah membersamai putra putri kita belajar dengan berbagai macam kerepotannya, gitu. Repot waktunya, repot penjelasan materinya, bahkan mungkin repot dari dan lain-lainnya, begitu. Mudah-mudahan semua kerepotan itu menambah amal soleh Bapak Ibu dalam upaya kita untuk membuat anak kita lebih soleh dan solihah. Kemudian bagi sekalian, parenting kita ini alhamdulillah semoga saja nanti bisa terlaksana secara rutin. Insya Allah sampai Desember nanti kita akan melaksanakan 3 kali parenting. Inilah parenting pertama, mudah-mudahan ini menjadi topik yang cukup memberikan kepada kita bahan pemikiran, bahan perenungan kepada kita bahwa kita sebagai keluarga sudah diberikan amanah yang luar biasa dengan posisi yang sangat strategis sebagai sekolahnya anak kita, sekolah pertama anak-anak kita, gitu. Dan semoga dan sehingga sekalian sekolah formal seperti kami di Al-Khairat itu adalah mungkin sebagai partner saja barangkali, partner Bapak Ibu dalam rangka menumbuh kembangkan karakter anak-anak kita. Sekolah membantu Bapak Ibu untuk menemukan bakat bakat dan minat anak-anak kita sehingga kelak anak bisa sudah menemukan bakatnya apa, minatnya bagaimana, begitu. Nah, kami membantu dalam hal itu, Bapak sekalian, sehingga kita semuanya adalah dalam rangka kerjasama untuk membangun semua itu agar tadi saya katakan anak-anak kita bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang berkarakter, yang soleh dan solihah. Yang berikutnya Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Sekolah Al-Khairat sudah insya Allah sudah akan membuka untuk PPDB tahun pelajaran 2021-2022 insya Allah pada bulan September yang akan datang.
Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang masih punya putra di TK, terutama TKB, TK besar yang usia sudah 5 tahun sekarang, silakan bisa didaftarkan di Al Khairat. Yang penting usianya sudah 6 tahun per Juli 2021. Dan mungkin nanti akan kami share link pendaftarannya di grup-grup kelas, agar Bapak Ibu tetap di rumah dan bisa melaksanakan pendaftaran secara online. Bapak Ibu, demikian sekedar sambutan dari kami. Terima kasih kepada Gudang Zakat yang sudah mensponsori acara ini, dan kepada panitia, terima kasih. Semoga semuanya menjadi tambahan untuk amal soleh buat kita semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rojikin yang telah memberikan sambutannya. Nah, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita masuk kepada acara inti kita, yaitu parenting yang akan disampaikan oleh beliau, Ustadz Cahyadi Takaryawan, penulis buku Wonderful Family Series. Kemudian beliau juga Direktur Wonderful Institute dan juga Family Center. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, sama-sama kita ketahui bahwa ada 3 pilar besar di pendidikan kita, yaitu keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Nah, bagaimana dalam masa-masa saat ini, di masa pandemi ini, masing-masing bisa berperan dengan optimal dan dengan maksimal tentunya masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buka telinga kita, yang sudah ada kopi atau teh di hadapannya bisa diunjuk, ada camilan bisa dikedapi. Monggo kepada Ustadz Cahyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati Allah SWT, wabil khusus Pak Rozikin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu dari Yayasan Al Khairat, para ustadz, para ustadzah, kepala sekolah di lingkungan sekolah Al Khairat. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam suasana yang masih diliputi oleh pandemi, dan jika kita bertanya kepada siapapun, tidak ada yang bisa menjawab ya. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya kepada Pak Kepala Sekolah juga tidak akan bisa menjawab sampai kapan suasana ini akan terjadi. Demikian pula kalau bertanya kepada dinas juga tidak akan bisa menjawab. Bertanya kepada Pak Menteri juga tidak bisa menjawab. Bertanya kepada Presiden juga tidak bisa menjawab. Karena memang masa pandemi ini sesuatu yang tidak ada orang bisa memperkirakan sampai dengan kapan. Nah, oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan pada konteks sekarang ini adalah kita mengoptimalkan berbagai pembelajaran, sarana-sarana pembelajaran, proses-proses pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada, yang mungkin saja tidak ideal ya. Tetapi proses pendidikan, proses pembelajaran harus terus-menerus berjalan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ketika Al Khairat membuat tema webinar parenting yang sangat menarik, bagaimana menjadikan keluarga itu sebagai madrasah pertama. Itu sesuatu yang sangat tepat ya. Kebetulan tadi pagi saya membaca artikel seorang teman, dia menulis di sebuah web nasional, judulnya itu adalah keluarga sebagai benteng terakhir di dalam proses pendidikan anak di masa pandemi.
Lalu saya komentari bahwa semestinya keluarga itu tidak diletakkan sebagai benteng terakhir, tetapi sebagai benteng pertama. Keluarga itu selalu pertama, jadi tidak pernah menjadi yang terakhir. Dalam perspektif apapun, keluarga itu yang pertama. Coba kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu sekalian ya, pada perspektif kesejarahan misalnya. Dulu kalau kita lihat di zaman-zaman terdahulu tidak ada sekolahan, tidak ada pesantren, tidak ada lembaga pendidikan. Misalnya ketika sekolah lembaga-lembaga sekolah itu muncul, itu sudah zaman-zaman baru, sudah zaman-zaman sekarang. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya tidak ada lembaga-lembaga pendidikan, tidak ada sekolah-sekolah, tidak ada madrasah-madrasah. Jadi kalau kemudian kita lihat pada pendidikan orang-orang terdahulu, itu semuanya bertumbuh dari rumah. Jadi kalau kita lihat proses pendidikan itu pada dasarnya itu memang dari rumah. Lembaga pendidikan itu kan adanya sekarang. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa tumpuan harapannya kepada sekolahan, itu kalau zaman dulu lalu bagaimana? Dulu kan tidak ada sekolahan, dulu tidak ada pesantren, dulu tidak ada lembaga-lembaga pendidikan. Yang ada adalah anak-anak dididik oleh orang tuanya masing-masing di rumah mereka masing-masing. Kemudian ada saat di mana kemudian mereka itu diminta belajar, berguru kepada orang-orang soleh, orang-orang alim yang ada di antara mereka. Sehingga kalau kita lihat misalnya ya, pada contoh generasi-generasi setelah para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi-generasi setelahnya kita juga menyaksikan bagaimana orang-orang soleh, orang-orang alim menjadi tempat belajar dari masyarakat pada umumnya. Tetapi tidak dalam bentuk lembaga-lembaga formal seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi tetap saja bahwa keluarga adalah bagian yang paling utama, pertama paling utama. Jadi jangan sampai dijadikan keluarga itu sebagai benteng terakhir, tetapi dia adalah bagian dari madrasah pertama, tepat seperti yang dijudulkan oleh Sekolah Al-Khairat pada kesempatan malam hari ini, bahwa keluargalah yang pertama, keluargalah yang utama. Tanpa keluarga tidak ada pendidikan itu ya. Tanpa keluarga tidak akan mungkin berjalan proses pendidikan dengan baik, dengan efektif, tidak mungkin. Sehebat apapun sekolahan, jika tidak ada keluarga, maka kita tidak bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang akan terjadi dalam masyarakat kita. Jadi adanya sekolahan justru karena sudah ada keluarga-keluarga, barulah kemudian ada sekolah, ada lembaga pendidikan. Itu setelah institusi yang paling awal berupa keluarga itu terbentuk. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian di zaman COVID, di zaman wabah sekarang ini, kita harus mengalami pembelajaran jarak jauh, anak-anak kita dirumahkan dalam artian belajar dari rumah, terjadi PJJ, pembelajaran jarak jauh, banyak juga orang tua yang harus work from home, banyak di antara kita ya yang tidak bisa lagi keluar rumah. Saya juga sekeluarga ya semenjak masa karantina mandiri, kita semuanya diminta tinggal di rumah. Saya betul-betul di rumah, semuanya dikerjakan dari rumah dan tidak kemana-mana. Artinya memang kemudian menumpukan segala sesuatu itu dari rumah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika dalam situasi seperti ini, artinya sebetulnya proses pembelajaran, proses pendidikan itu dikembalikan kepada asalnya. Asalnya itu rumah. Maka ketika kemudian sekarang dalam situasi seperti ini, ketika kemudian pembelajaran harus terjadi jarak jauh, maka sebetulnya itu seperti kita menerima tanggung jawab yang memang sebetulnya sudah dari awalnya ada pada kita. Nah, itulah sebabnya Bapak-Ibu sekalian, hal yang sangat penting ya, saya sudah siapkan materi PowerPoint, nanti Bapak Ibu yang berkenan boleh minta kepada teman-teman panitia di Al-Khairat ya. Saya sediakan ini untuk Bapak Ibu sekalian, boleh disimak, boleh dimiliki, boleh diminta nanti kepada panitia ya. Jadi dalam materi PowerPoint sudah saya sampaikan diawali dengan serangkaian studi yang dilakukan oleh banyak kalangan, oleh banyak ahli yang juga sudah kita kenal sebagiannya selama ini. Di antaranya saya cuplikan studi dari John DeFriend dan teman-temannya yang melakukan studi tentang strong family, keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat. Bahwa keluarga yang kuat itu menjadi pondasi bagi kekuatan sebuah bangsa, sebuah negara, bahkan peradaban dunia. Itu hasil dari studi yang sangat panjang. Nanti Bapak Ibu silakan menyimak ya. Materi PowerPoint sudah saya tuliskan bagian-bagian dari hasil studi itu yang saya kira sangat relevan dengan tema kita kali ini. Bahwa John DeFriend bertanya dalam surveinya itu, di manakah kita mendapatkan generasi yang baik? Maka dia mengatakan bahwa
generasi yang baik itu kita dapatkan dari keluarga yang baik. Generasi yang kokoh didapatkan dari keluarga yang kokoh. Jadi dia mengatakan keluarga-keluarga yang kokoh akan cenderung menghasilkan generasi-generasi yang kokoh pula. Oleh karena itu kalau kita ingin mencetak anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, maka harus dimulai dari membaikkan keluarga kita, mengokohkan keluarga kita, mencerdaskan keluarga kita. Itulah yang menjadi hasil studi dari John Dufresne dan sangat banyak kalangan ahli yang kemudian menyebabkan kita menjadi lebih yakin bahwa apa yang kita percayai selama ini, bahwa keluarga adalah pondasi, bahwa keluarga adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, itu terbukti oleh serangkaian studi-studi ilmiah yang dilakukan oleh banyak kalangan, salah satunya oleh John Dufresne ini. Nah, saya tidak akan memperpanjang dalam pengantar ini ya, dari tinjauan-tinjauan akademik. Saya akan lebih mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kemudian kita masuk ke dalam rumah, karena memang inilah yang menjadi pusat pondasi, pusat kebaikan, pusat perubahan dari masyarakat, bangsa, negara, bahkan peradaban dunia. Jadi kita mulai dari rumah, karena memang itulah madrasah pertama anak-anak kita. Anak-anak kita, kapan dia mendapatkan pendidikan pertama kali, itu di rumah, bukan di sekolah. Pertama kali anak mendapatkan sentuhan-sentuhan pembinaan adalah di rumah. Bahkan kalau dalam berbagai kesempatan saya sering menyampaikan bahwa proses pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu adalah bagian utuh dari proses pendidikan anak-anak. Kenapa demikian? Karena proses pendidikan anak itu dimulai dari sejak ketika seorang laki-laki memilihkan calon ibu bagi calon anak-anaknya. Dan ketika seorang perempuan memilihkan calon ayah bagi calon anak-anaknya. Jadi ketika seorang laki-laki hendak menikah, memilih calon istri, yang terbayang oleh dirinya, hendaknya dia membayangkan aku memilih calon ibu bagi calon anak-anakku nanti. Demikian pula ketika seorang perempuan memilih calon suami, maka hendaknya dia berpikir bahwa dirinya akan mendapatkan memilih seseorang yang akan menjadi calon ayah bagi calon anak-anaknya nanti. Nah, jadi dengan cara seperti itu maka sebetulnya proses menikah itu sudah jadi bagian yang utuh dari proses pendidikan anak-anak. Begitu, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga kalau kita lihat mendidik anak itu kalau ditanyakan sejak kapan, kita tidak akan mengatakan bahwa sejak anak lahir. Enggak. Kalau sejak anak lahir itu sudah bisa dikatakan terlambat. Kalaupun diawalkan misalnya sejak dalam kandungan, enggak juga. Bahkan kita sudah melakukan proses pendidikan anak-anak itu sejak mereka belum ada, yaitu ketika seorang laki-laki memilih seorang calon ibu bagi calon anak-anaknya. Seorang perempuan memilih calon ayah bagi calon anak-anaknya. Artinya mereka berproses menuju kepada pembentukan hidup berumah tangga itu sudah dengan mempertimbangkan aku memilih calon ibu bagi calon anak-anakku, seseorang yang nantinya akan bisa menjadi ibu terbaik bagi anak-anakku kelak. Aku memilih seseorang laki-laki yang nantinya akan bisa menjadi ayah terbaik bagi anak-anakku kelak. Itu sudah bagian yang utuh dari proses pendidikan anak sejak mereka belum ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, begitu kemudian terjadi pernikahan dan pada akhirnya kehamilan, dikondisikan sedemikian rupa kehamilannya, dijaga dengan baik, dijaga dengan nilai-nilai spiritualitas, suami dan istri yang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga anak dalam kandungannya itu juga akan sudah terasah, sudah terwarnai dengan nilai-nilai kebaikan. Sampai kemudian ketika anak ini sudah lahir, di proses kelahirannya, bagaimana cara menyambut kelahiran bayi dengan tuntunan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan kemudian ketika anak ini sudah tumbuh kembang dalam kehidupan hari-harinya, maka kemudian juga dijaga dan diproses dengan cara-cara yang baik. Ini madrasah ula, madrasah pertama, ya seperti ini. Dan tidak mungkin ini terjadi pada hal yang di luar keluarga. Ini pasti terjadi adanya di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu, karena memang keluarga, rumah tangga adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita, ketika sekarang kita menerima kembali anak-anak kita itu karena COVID, lalu kemudian terjadi pembelajaran jarak jauh, pada dasarnya ini mengingatkan kita semuanya bahwa inilah memang tugas utamanya keluarga. Jadi kita jangan merasa ini sebagai beban, ya Bapak Ibu sekalian, jangan merasa ini sebagai sebuah bahkan hukuman, bukan seperti itu. Ada sekolah apa tidak ada sekolah, pendidikan terhadap anak kita harus berjalan. Ada sekolah apa tidak ada sekolah, proses pembelajaran bagi anak kita harus tetap berjalan. Jadi oleh karena itu, ketika anak-anak sekarang belajar di rumah saja, maka sebetulnya itu adalah bagian yang memang sudah menjadi kewajiban dari
orang tua sudah menjadi kewajiban dari setiap rumah untuk mendidik anak-anak di dalam rumah mereka. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, saya mengajukan ada bagaimana kita menjadikan keluarga kita itu sebagai madrasah pertama, ya. Jadi saya sampaikan di situ ada 7 poin bagaimana keluarga kita memiliki fungsi yang bagus dalam bingkai fondasi edukasi, yaitu dalam bingkai pendidikan, bagaimana kita mengkondisikan rumah kita menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Nomor 1 adalah bagaimana kita selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT. Kemudian nomor 2-nya, kita harus mengambil tanggung jawab berupa pendidikan ini. Nomor 3-nya, harus ada sinergi pengasuhan antara suami dan istri. Nomor 4-nya, kita menanamkan nilai-nilai, value kepada anak kita. Nomor 5-nya, kita lakukan mentoring dan monitoring secara teknis kepada anak kita. Nomor 6-nya, kerjasama dengan pihak sekolah. Dan nomor 7-nya adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi anak-anak kita. Inilah 7 poin yang saya sampaikan di materi PowerPoint itu. Nanti Bapak-Ibu boleh menyimak dan membaca di rumah ya. Nomor 1-nya adalah bagaimana kita selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT. Inilah yang membedakan antara pola asuh atau pola pendidikan Islami dengan pola asuh yang tidak Islami, yang bukan dari Islam. Kenapa demikian? Karena bagi kita, Muslim, itu kita tidak pernah merasa bahwa kita ini bisa melakukannya sendirian. Bahwa seakan-akan kebaikan anak itu semata-mata dari orang tuanya. Tidak bisa. Jadi makanya kita kemudian meminta pertolongan kepada Allah SWT. Makanya banyak tersebar di dalam banyak sekali ayat Quran, doa-doa untuk meminta anak yang baik. Robbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ini doa-doa yang tersebar dalam berbagai macam ayat dalam Quran. Bagaimana kemudian doa-doa ini mengarahkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah SWT bahwa kita tuh nggak bisa akan mendidik anak kita sendiri, itu nggak bisa. Kita semuanya itu lemah ya Bapak-Ibu sekalian. Tidak ada Superman, tidak ada super woman, tidak ada super dad, tidak ada super mom, tidak ada. Jadi kita semuanya itu adalah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu kemudian kita meminta kepada Allah SWT agar kemudian kita mendapatkan kekuatan untuk bisa mendidik anak-anak kita. Jadi jangan pernah kita merasa, misalnya contohnya begini, aku sudah bisa, misalnya gitu ya. Misalnya kita mengatakan bahwa aku sudah ngerti, aku kan sudah belajar, pendidikan S1, S2, S3, aku doktor di bidang pendidikan anak, misalnya gitu ya. Jangan pernah kita merasa bisa, Bapak-Ibu sekalian. Siapa yang mengubah, membolak-balikkan hati? Siapakah yang bisa membuat seseorang itu kemudian condong kepada kebaikan dan kebenaran, kalau bukan Allah SWT. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nomor 1, sebelum segala sesuatu adalah kita mendekat kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT. Kalau dalam bahasa yang lainnya, kita mengetuk pintu langit, sebelum kemudian kita mengetuk pintunya manusia yang ada di muka bumi. Sebelum kita mengetuk pintu anak kita, ketuk dulu pintu langit kita. Makanya salah satu evaluasi yang sangat penting untuk kita lakukan dalam segala sesuatu, Bapak-Ibu sekalian, misalnya ketika melihat anak-anak kita ya, ketika kita merasakan anak-anak kita belum seperti harapan kita, maka kemudian yang kita tanyakan adalah sekuat apa atau selemah apa ketukan kita ke pintu langit itu. Kalau kita lemah mengetuk pintu langit, maka kemudian kita juga akan susah untuk melakukan proses pendidikan kepada anak-anak kita. Maka kalau kita pengen bisa membuat anak-anak kita itu semakin baik, maka salah satu hal yang harus kita kuatkan adalah perkuatlah hubungan kita dengan pemilik hatinya anak-anak kita itu. Perkuatlah hubungan kita dengan pemilik jiwanya anak-anak kita itu. Perkuatlah hubungan kita dengan zat yang dialah yang memberikan kepada kita anak, memberikan amanah kepada kita, menguasai jiwa anak-anak kita adalah Allah SWT. Maka jangan pernah merasa bisa. Aku dokter di bidang pendidikan, aku master di bidang pendidikan. Itu dalam konteks kita merasa bisa melakukan semuanya, pada dasarnya kita semuanya itu lemah dan tidak mampu. Yang bisa membuat kita melakukan ini semuanya adalah Allah SWT. Maka nomor 1, sebelum segala sesuatu adalah ketuk pintu langit. Minta kepada Allah SWT agar kita dikuatkan, agar kita dimampukan, agar kita dibisakan. Sampai pun para nabi juga mencontohkan doa agar kemudian dirinya mendapatkan anak-anak yang saleh. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini nomor 1, pondasi ketika kita mengatakan bagaimana keluarga kita menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita.
pada dasarnya kita semuanya adalah lemah. Orang tua ya kita nih ya, suami, istri yang kita memiliki banyak sekali keterbatasan. Hanya Allah yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Maka jangan pernah tinggalkan Allah di dalam upaya untuk melakukan proses pendidikan anak-anak kita. Ini nomor satu. Nomor duanya adalah ambil tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan ambil tanggung jawab? Bapak Ibu sekalian, ketika kita menikah dan memiliki anak, berapapun anak kita, di antara kita ada yang putra-putrinya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6, ada yang lebih dari itu. Berapapun putra-putri kita, itu semuanya adalah amanah dari Allah SWT. Dan tanggung jawab kita adalah mendidik mereka, membersamai mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'ababahu ayuhawitanihi, ayunasironihi, ayumajisanihi. Kama qala Nabi SAW. Jadi kalau kemudian kita lihat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, hadis ini mengatakan pada kita, menyatakan pada kita bahwa setiap anak pada dasarnya lahir dalam keadaan fitrah. Anak semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Lalu kemudian Nabi SAW menunjukkan fa'abawahu. Siapa itu fa'abawahu? Yang dimaksudkan dengan fa'abawahu adalah kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW kedua orang tuanya lah yang menyebabkan mereka itu keluar dari jalur fitrahnya. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yang menyebabkan anak ini tidak lagi berada dalam kondisi fitrah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka melihat hadis ini, kita sudah langsung ditunjuk oleh Nabi SAW bahwa baik tidaknya anak kita, lurus tidaknya anak kita, itu semuanya bermula dari rumah. Semuanya bermula dari kondisi orang tuanya. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan bahwa yang mengubah fitrah anak ini adalah misalnya gurunya, atau sekolahnya, atau temannya, atau lingkungannya, atau gadgetnya, atau teknologinya, atau internetnya, atau yang lain-lainnya. Bukan. Nabi SAW menunjuk bahwa yang membuat anak ini bisa keluar dari fitrah kebaikannya adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Teman itu pemicu. Kemudian lingkungan itu pemicu, gadget itu pemicu. Tetapi pondasi nomor satunya adalah orang tua. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sekarang ini, karena kemudian kita merasa bahwa diri kita lemah, maka tadi nomor satu kita minta kepada Allah SWT untuk dikuatkan, lalu kemudian kita juga meminta tolong kepada pihak-pihak lain untuk bersinergi dengan kita, misalnya dengan sekolahan. Itulah sebabnya Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya di Al-Khairat. Kenapa? Karena kita merasa lemah, kita tidak bisa melakukannya sendirian, harus mendidik semua anak kita sendirian, kita merasa lemah. Maka kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti sekolahan, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan untuk mendidik anak kita. Tetapi kewajiban itu tidak bergeser dari kita. Itulah yang saya katakan ambil tanggung jawab. Kewajiban untuk membuat anak kita menjadi baik itu ada pada orang tuanya. Kewajiban untuk mencetak anak-anak kita itu menjadi lurus pada fitrahnya ada pada orang tuanya. Maka karena kemudian kita dalam berbagai macam aspek teknis ya, ngajari matematika, kita penuh keterbatasan, ngajari fisika, ngajari kimia, ngajari biologi, ngajari sejarah, ngajari geografi, ngajari segala sesuatu ilmu, ekonomi dan seterusnya, kita orang tua tidak akan bisa mengajarkan itu semuanya, maka kemudian kita berkolaborasi, meminta tolong kepada pihak sekolah. Dan akhirnya anak kita sekolahkan sejak dari sebelum sekolah itu preschool ya, masuk ke PAUD, kemudian masuk ke SD, masuk ke SMP, masuk ke SMA, masuk ke perguruan tinggi, itu namanya orang tua berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban teknis, bagian-bagian teknis. Adapun kewajiban utamanya tetap kepada orang tua sebagai penanggung jawab penuh dari apa yang ada pada anak kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini hal yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa ketika kemudian anak kita saat ini dirumahkan oleh karena situasi pandemi, sebetulnya hal itu adalah bagian yang memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua. Kemudian yang ketiga adalah sinergi pengasuhan. Kita juga tidak bisa sendirian. Oleh karena itu kita perlu sinergi dengan pasangan. Suami, istri harus bersinergi di dalam upaya kita untuk mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang kondusif di rumah kita. Maka kalau kita lihat dari banyak studi ya, misalnya saya kutipkan nanti Bapak Ibu boleh membaca di slide saya, studi yang dilakukan oleh Elizabeth Harlock, seorang tokoh di bidang pendidikan. Beliau mengatakan, ketika anak-anak lahir dari
sebuah perkawinan yang baik, maka anak-anak itu akan tumbuh juga dengan baik, minim konflik dengan lingkungannya. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat pada konteks ini, semakin sinergis antara suami dan istri, semakin baik kondisi anak-anaknya. Demikian pula studi yang dilakukan oleh John DeFriend. Ketika John DeFriend mengatakan bahwa kekuatan hubungan, kebaikan hubungan antara suami dan istri adalah hal sentral, kata John DeFriend ya. Kebaikan hubungan antara suami dan istri itu adalah hal sentral untuk kekuatan keluarga di banyak keluarga. Jadi untuk menjadikan kekuatan keluarga itu, hal yang harus diperhatikan, hal sentralnya itu ada pada kebaikan hubungan antara suami dan istri. Semakin baik hubungan suami dan istri, maka semakin baik pula kondisi keluarga itu. Semakin mampu untuk melakukan pendidikan anak, semakin mampu menjadikan rumah sebagai madrasah. Semakin buruk hubungan antara suami dan istri, maka mereka juga semakin tidak mampu untuk menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang kuat dan juga tidak mampu untuk menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang mereka itu nantinya bisa melakukan proses pendidikan kepada anak-anak. Nah, jadi ini menarik ya, apa yang dilakukan, yang studi yang dilakukan oleh John DeFriend ini memberikan satu pemahaman yang utuh kepada kita bahwa kalau kita ingin menghasilkan keluarga yang mampu menjadi madrasah terbaik bagi anak-anak kita, syaratnya adalah kuatkan keluarganya. Dan kalau kita ingin menjadikan keluarga yang kuat, maka perbagus hubungan antara suami dan istri, karena itulah hal sentral. Sekali lagi, studi John DeFriend ya, itulah hal sentral, yaitu kekuatan hubungan, kebaikan hubungan, keharmonisan hubungan antara suami dan istri, antara ayah dan ibu. Semakin baik kondisi hubungan antara ayah dan ibu, insya Allah rumah tangganya akan semakin kokoh, dan juga nantinya akan bisa menjadikan rumah tangganya sebagai madrasah terbaik untuk anak-anaknya. Itu namanya sinergi, Bapak-Bapak sekalian ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu cermati di slide saya sampaikan satu teori yang dikemukakan oleh Profesor Alsan tentang 3 dimensi sinergi, ya, itu teorinya Profesor Alsan dalam circumflex system dalam family. Jadi ada 3 dimensi bagaimana melakukan proses dimensi sinergi antara suami dan istri. Tapi itu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di slide saya. Kemudian berikutnya adalah tanamkan nilai. Jadi kita di rumah itu harus ada value yang kita tanamkan kepada anak kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya proses pendidikan anak dalam perspektif Islam, itu ada hal yang sifatnya harus, kudu, wajib, tetapi ada yang sifatnya itu adalah sesuatu yang bercorak pilihan, atau kalau dalam bahasa agamanya adalah istihad gitu. Yang harus itu apa? Yang harus adalah sesuatu yang bercorak value, nilai yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, seperti yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang Luqman kepada anaknya pada dasarnya adalah proses menanamkan nilai, proses menanamkan value kepada anaknya, dan itulah yang harus ada pada keluarga kita. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk menanamkan nilai? Bagaimana caranya untuk melakukan proses pembelajaran dan pendidikan kepada anak-anak kita? Itu adalah sesuatu yang sifatnya ijtihad, sesuatu yang sifatnya teknis. Oleh karena itu, karena ini sesuatu yang sifatnya ijtihad, kita boleh memilih dan tidak ada pilihan yang harus. Karena ini sifatnya ijtihad. Contohnya misalnya begini. Ketika kita harus mendidik anak kita, mendidik anak itu adalah kewajiban bagi orang tua. Menanamkan nilai, value kepada anak itu adalah hal yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Tapi bagaimana caranya? Itu sesuatu yang kemudian ada banyak pilihan, ada banyak jalan untuk menuju kepada penanaman nilai-nilai itu. Misalnya contohnya kalau penanaman nilai itu ya, value itu misalnya dilakukan sendiri oleh orang tuanya. Oke, itu satu pilihan. Kalau dalam bahasa istilah orang sekarang namanya homeschooling. Jadi akhirnya anak dididik sepenuhnya di rumah oleh orang tuanya. Homeschooling sebagai sebuah pilihan. Kalau apa yang terjadi pada kita, anak-anak di rumah semuanya dirumahkan itu bukan pilihan, tapi karena pandemi. Kalau boleh milih, anak-anak kita biar sekolah saja. Sehingga kemudian pembelajarannya ada di sekolahan. Tapi karena situasi pandemi, dilarang oleh dinas, ya, nggak boleh nekat ya. Jadi kalau Pak Rozikin dipaksa untuk membuka sekolahnya oleh orang tua murid, nggak boleh. Kenapa? Karena harus taat kepada aturan dinas.
Dan begitu dinas boleh membolehkan, dinas belum menyarankan untuk dibuka, belum membolehkan, masih melarang, maka itu tetap tidak dibolehkan. Itu artinya apa? Kalau kita lihat ya sekarang ini, anak-anak harus belajar di rumah itu ya, itu sebagai sesuatu yang memang situasi tidak ideal, yang mestinya ketika kita di masa-masa umumnya itu kita sedang berada dalam masa pendidikan di sekolah, anak-anak kita lagi belajar di sekolah dan seterusnya ya, tapi sekarang ini dengan situasi ini maka anak-anak di rumah. Beda dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang mereka itu sudah memilih homeschooling dari dulunya. Jadi homeschooling sebagai sebuah pilihan dari dulunya, gitu ya. Oleh karena itu mereka ini sebagai pilihan. Jadi bagaimana, tadi saya katakan how to, bagaimana kita melakukan proses pendidikan itu bisa terjadi dalam bentuk anak-anak kita diajari sendiri di rumah, seperti orang-orang zaman dulu mengajari sendiri anak mereka di rumah, istilah orang sekarang kerennya adalah homeschooling. Kemudian bisa juga dititipkan ke sekolah, seperti yang Bapak Ibu lakukan, menitipkan anak-anak di Al-Khairat. Sebagian yang lainnya menitipkan di pondok pesantren, sehingga kemudian anak-anaknya berada di pondok-pondok pesantren. Sebagian yang lainnya memasukkan anak-anak ke sekolah-sekolah negeri, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah pilihan yang tidak ada keharusan. Misalnya, apakah harus di pesantren? Enggak. Apakah harus homeschooling? Enggak. Apakah harus di sekolah full day? Enggak. Apakah harus di sekolah boarding? Enggak. Jadi bukan keharusan, itu semuanya adalah pilihan. Kita boleh memilih yang mana yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anak kita, ataupun masing-masing kecenderungan dari anak kita. Bisa jadi ada anak yang cocoknya dengan model homeschooling. Bisa jadi ada anak yang paling cocok itu dengan pesantren. Bisa jadi ada anak yang cocoknya dengan full day school. Bisa jadi ada anak yang cocoknya itu dengan boarding school dan seterusnya. Jadi oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, value ini menjadi kewajiban kita untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Itulah yang terjadi dialog antara Yakub dengan anak-anaknya, dialog antara Luqman dengan anak-anaknya, itulah yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada putra-putrinya, kepada cucunya, ketika seorang anak kecil, dia mengambil makanan sembarangan, Nabi SAW kemudian langsung menegurnya dengan mengatakan, Sammilaha kul mimma yalika, kul biyaminika wa kul mimma yalika. Jadi Nabi SAW langsung kemudian mengingatkan untuk kemudian selalu mengingat kepada Allah SWT. Sekedar makan ya, kemudian Nabi mengatakan sammilaha, jangan langsung makan, tapi sebutlah nama Allah. Supaya kemudian anak ini punya value, punya nilai-nilai. Makan itu tidak sembarang makan, tapi harus mengingat kepada Allah SWT. Ini adalah bagian dari bagaimana proses penanaman nilai itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi SAW pernah bersama dengan salah seorang sahabat mudanya, mengendari onta, dan kemudian sahabat ini duduk di belakangnya. Lalu kemudian dia mengatakan, ya gulam, wahai pemuda, aku ingin wasiatkan sesuatu kepadamu. Lalu kemudian Nabi memberikan beberapa wasiat kepada anak muda itu. Ini contoh kepada kita, bagaimana menanamkan nilai itu ya. Itu bahkan bisa terjadi dalam perjalanan. Nabi sambil naik onta, berkendara berdua dengan anak muda. Lalu kemudian Nabi menasihati anak muda itu, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalimat-kalimat yang luar biasa ini, bagaimana kemudian Nabi SAW mengingatkan anak muda ini kepada Allah SWT agar selalu menjaga Allah SWT, tapi tidak dilakukan dalam bentuk misalnya kayak duduk berhadapan gitu ya. Bayangkan misalnya ini ada meja, terus kemudian duduk berhadapan, duduklah di sini. Lalu pemuda itu duduk di depannya. Lalu saya nasihatkan kepadamu. Ternyata caranya tidak begitu. Nabi SAW sambil memboncengkan onta, ontanya sambil berjalan, artinya apa? Itu traveling dalam bahasa kita sekarang ya. Sambil melakukan traveling, Nabi SAW memasukkan nilai-nilai kepada anak muda itu. Jadi Nabi SAW memasukkan nilai itu di sembarang tempat, di setiap keadaan. Jadi tidak dalam, maksud saya sekolah dalam bentuk formal bahwa di situ duduk anak-anak di meja, kemudian di kursi dan meja, kemudian guru mengajar di depan kelas gitu ya. Jadi jangan dibayangkan bentuk-bentuk penanaman nilai itu selalu seperti itu. Tetapi kemudian kita bisa melakukannya dalam berbagai macam situasi dan kondisi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW sambil makan ya. Ada anak kecil yang ngambil makanannya sembarangan, tidak sopan gitu. Lalu kemudian Nabi langsung mengatakan samilaha, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, makalah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makalah yang paling dekat dari dirimu. Tapi diingatkan dulu kepada Allah SWT, samilaha. Masya Allah kan? Jadi bagaimana penanaman value, kedekatan kepada Allah SWT, itu Nabi SAW lakukan dalam berbagai macam kondisi gitu. Jadi sekali lagi, kalau soal how to, bagaimananya,
itu sesuatu yang sifatnya pilihan-pilihan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di zaman Nabi SAW itu, maka semua titik interaksi orang tua ya, sambil kita naik motor, ya, sambil kita naik mobil, sambil kita berkegiatan, kemudian kita bisa mengingatkan value, memasukkan value sambil rehlah ya, sambil rekreasi, sambil berjalan-jalan dan seterusnya. Itu kita tetap bisa memberikan masukan nilai dan penanaman nilai-nilai kepada anak kita. Oke. Kemudian berikutnya yang kelima adalah mentoring dan monitoring. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan mentoring dan monitoring? Mentoring itu berarti kita melakukan proses memantau anak kita ya, perkembangannya. Kalau dia masih bayi, bagaimana perkembangannya dari batita menjadi balita, kemudian dia menjadi anak yang sudah belajar di SD, kita memantau bagaimana perkembangan anak kita. Kalau di masa sekarang, mentoring dan monitoringnya itu kita lakukan. Anak-anak kita pembelajarannya daring, pembelajarannya PJJ, jarak jauh. Kita mentoring, kita monitoring. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Kalau sebagian anak kita, ya, dia membutuhkan mentoring dan monitoring yang menempel. Jadi bisa jadi ada anak yang belum bisa untuk ditinggal begitu saja dalam masa pembelajaran jarak jauh, harus didampingi. Oke, untuk anak tertentu. Kalau anak kita yang sudah SMP, mungkin kita hanya dalam bentuk bertanya kepada dirinya, jadwalnya apa, diingatkan, kamu sudah melakukan ini apa belum gitu ya. Untuk anak SMA, mungkin bentuknya sudah berbeda lagi. Tapi intinya adalah ada mentoring dan monitoring terhadap apa yang dilakukan oleh anak kita. Kita menjadi mengerti apa yang dilakukannya. Kita menjadi tahu apa yang kemudian menjadi kesulitan-kesulitannya. Ketika PJJ itu menyulitkan dirinya, kita tanya, apa yang menyulitkan kamu? Apa yang menjadi bagian dari kesulitan kamu? Apa yang sekiranya bisa memudahkan kamu? Itu sesuatu yang kita lakukan mentoring dan monitoring kepada anak kita. Dalam situasi sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian, yang dirahmati Allah SWT, mentoring dan monitoring menjadi lebih sangat penting dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Karena kita harus tahu, apalagi ya Bapak-Ibu, misalnya Bapak-Ibu ada yang sudah masuk kerja, tidak lagi di rumah ya, Bapak sudah masuk kantor atau masuk kerja secara normal, Ibu juga demikian, misalnya itu. Maka kemudian ini berarti harus ada proses mentoring dan monitoring yang lebih baik kepada anak-anaknya. Karena kemudian ada kondisi di mana tidak bisa mendampingi pada saat jam-jam efektif, tetapi kemudian kita bisa memonitoring dan mementoring pada jam-jam yang lainnya, dan kemudian kita menciptakan situasinya atau menciptakan kesepakatan-kesepakatannya. Bagaimana cara mentoringnya, bagaimana cara monitoringnya kepada anak kita itu. Oke, kemudian yang keenamnya adalah kerjasama dengan pihak sekolah, komunikasi efektif dengan pihak sekolah. Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, kalau Bapak-Ibu merasakan ada hal yang misalnya pada anaknya terdapat kesulitan-kesulitan pembelajaran, dalam situasi sekarang ini, maka jangan sungkan untuk langsung berkomunikasi dengan pihak sekolah, karena inilah yang akan menjadi jalan sukses bagi pembelajaran anak-anak kita. Kita semuanya harus saling memaklumi, Bapak-Ibu sekalian ya, ini sesuatu yang baru dalam artian bagi semuanya baru. Misalnya bagi Bapak Ibu guru, ini baru. Kenapa baru? Karena biasanya Bapak Ibu guru mengajar di dalam kelas, lalu sekarang harus belajar jarak jauh. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru harus menyiapkan materi-materi pembelajaran jarak jauh, bagaimana harus memantau siswa-siswinya dengan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Bagaimana tadi saya lihat di depan Pak Rozikin menyapa siswa-siswinya ya, Masya Allah saya ternyuh gitu. Saya bayangin Pak Rozikin sebagai kepala sekolah, lalu kemudian beliau harus tidak bisa langsung memantau. Kalau biasanya beliau langsung melihat anak-anaknya, beliau misalnya langsung berinteraksi dengan anak-anak itu, lalu sekarang harus jarak jauh. Jadi ada rasa, ya Allah ini berat, tidak bisa memantau semuanya satu persatu. Jadi setelah 6 bulan nggak ketemu ya, kemudian tadi hanya ngelihat lewat Zoom, itu Masya Allah rasanya sesuatu gitu. Jadi kalau kita lihat, ini baru bagi Bapak Ibu guru semuanya. Kalau selama ini sudah ngajar itu biasa gitu ya di depan kelas, lalu sekarang ngajar tidak ada anak-anaknya, itu sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu guru. Bagaimana proses pembelajaran ini baru, itu pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya, pasti ada hal-hal yang tidak ideal gitu. Sebagaimana juga baru di rumah. Yang semula anak-anak sekolah tinggal mengantar, sekarang harus mendampingi belajar di rumah. Banyak keluhan-keluhan ya, orang tua yang mengatakan yang sekolah orang tuanya, yang ngerjakan PR ibunya, yang sibuk orang tuanya. Jadi pada akhirnya terjadi satu situasi di mana anak-anak ada yang berat ya, sampai video-video yang beredar itu ya, Masya Allah kita lihat kasus per kasus ya, yang terjadi dalam video itu, misalnya seorang anak yang dia sudah betul-betul sangat jenuh di rumah karena tidak bisa kemana-mana, dia pengennya segera sekolah gitu, karena
stay at home itu maknanya berbeda-beda pada semua dari kita ya. Ada stay at home yang penuh dengan fasilitas, ada stay at home yang tidak ada apa-apa di situ. Sehingga situasinya itu sangat berbeda. Ada anak yang stay at home itu happy-happy saja, tapi ada anak yang stay at home itu dia benar-benar boring karena tidak ada apa-apa di rumah itu. Tidak ada fasilitas, tidak ada sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Makanya kemudian situasi dan kondisi ini sangat berbeda-beda. Oleh karena itulah, karena situasinya berbeda-beda, setiap orang tua memiliki kesibukan yang berbeda, memiliki kondisi yang berbeda. Ada lagi pernah ya seorang ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga, seorang nenek, karena dia ketitipan cucu. Lalu si nenek ini mengatakan, pembelajaran jarak jauh ini, aku nggak bisa ngapa-ngapain, karena aku jagain cucuku, yang harus belajar jarak jauh, dan aku nggak ngerti apa-apa. Jadi anakku akhirnya nggak belajar, cucukunya akhirnya nggak belajar apa-apa, karena dia tidak ada yang mendampingi, sehingga dia kalaupun diberikan handphone hanya main game saja dan seterusnya. Nah, pada contoh-contoh seperti ini, hendaknya kesulitan-kesulitan itu selalu dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Jadi, yang kita pikirkan adalah menemukan solusi terbaik atas setiap kesulitan-kesulitan. Sekolah pasti punya kesulitan, orang tua, rumah pasti punya kesulitan. Di antara kesulitan-kesulitan ini, mari kita dialogkan supaya kemudian terjadi solusi, supaya terjadi sinergi, tidak saling menyalahkan. Orang tua tidak menyalahkan sekolah, sekolah tidak menyalahkan rumah, dan oleh karena itu yang dipikirkan adalah bagaimana menciptakan solusi bersama-sama. Kemudian yang terakhir, Bapak-Bapak sekalian, yang ketujuh adalah mari ciptakan lingkungan pembelajaran, karena semuanya di antara kita sekarang itu masih belajarnya dari rumah saja ya, belum dibolehkan oleh pemerintah untuk anak-anak masuk sekolah, maka mari lingkungan kita masing-masing kita ciptakan situasi yang kondusif. Artinya apa? Pada jam-jam di mana anak kita itu memang harusnya belajar, jangan sampai ada anak-anak yang berkeliaran untuk mengajak anak-anak yang lainnya di lingkungan kita masing-masing, sehingga suasananya bukan suasana pembelajaran. Jadi saling mengkondisikan, bagaimana menciptakan sebuah situasi, kalau perlu di setiap lingkungan itu ada satgas belajar, untuk memastikan bahwa anak-anak di lingkungan itu benar-benar dalam situasi belajar dan aman ya. Kalaupun orang tuanya sedang bekerja, sedang pergi, tetapi aman karena ada satgas pembelajaran di setiap satuan lokasi atau wilayah tertentu. Nah, pada intinya adalah menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif bagi anak-anak kita di setiap wilayah, di setiap lingkungan kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita menjadikan rumah kita sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita, bukan madrasah terakhir, tapi madrasah pertama bagi anak-anak kita semuanya. Demikian mudah-mudahan ada manfaat bagi Bapak-Ibu sekalian. Silakan nanti baca-baca dari materi PowerPoint yang sudah saya sampaikan, ada hasil-hasil studi dan seterusnya ya yang di situ sudah saya sampaikan untuk menjadi bahan bacaan kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Indra. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Hayadi, dan ternyata itu pada akhirnya kembali lagi kepada kita, kembali lagi kepada orang tua dan keluarga, bahwa posisi yang ada saat ini ternyata merupakan kembali seperti dahulu, bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah pada keluarga pada awalnya, dan kemudian dengan kondisi seperti ini kita dalam tanda petik dipaksa untuk kembali lagi kepada fitrah kita, yaitu pendidikan kembali ke rumah gitu. Kemudian yang berikutnya tadi, ternyata pendidikan yang kami garis bawahi tidak hanya dimulai pada saat setelah anak itu lahir, bahwa ternyata pendidikan untuk anak ini ternyata dimulai dari sejak sebelum pernikahan, sehingga kondisi yang tercipta nantinya ketika fase pernikahan, kemudian anak ya, lahir dan seterusnya tumbuh besar, sudah disusun dari awal ternyata. Allah, ini evaluasi buat kita semua, dan semoga kita bisa introspeksi pada kita masing-masing. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi disampaikan juga Ustaz Hayadi, adalah dalam hal ini sentralnya adalah hubungan antara orang tua, ibu dan ayah.
Ketika hubungannya itu baik, insya Allah suasana dalam pendidikan di rumahnya akan lebih bisa kondusif dan kokohan dalam rumah tangga itu merupakan kunci untuk melahirkan generasi-generasi yang kokoh. Oke, ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita injak pada sesi berikut, terus bisa dipersiapkan pertanyaannya lewat chatting. Nanti akan kita saksikan ada yang mau lewat berikut ini. Monggo, silakan. Amin, pinter. Oke, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita masuk kepada sesi berikutnya yaitu ada pertanyaan. Sesi pertama ini ada dua penanya untuk Ustadz Cahyadi. Yang pertama dari Ibu Nuni Widyaningsih. Tanyakan bagaimana cara mengatasi inner child pada diri orang tua yang pastinya mempengaruhi pendampingan kepada anak-anak. Inner child ini nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Jan. Warning bocai mungkin ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Ustadz, bagaimana upaya agar orang tua tidak terlalu terjebak dengan pola pengasuhan masa lalu orang tuanya. Nah, tentu kadang-kadang kita ngajari anak kita, oh biar aku kalau bapakku seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada, yang ketiga, bagaimana caranya untuk membiasakan penanaman tentang tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga agar harmonisasi pendidikan kepada anak bisa berjalan dengan baik. Demikian, Ustaz. Barangkali ada tiga pertanyaan terlebih dahulu. Monggo, Ustaz. Bang Indra, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pertama tentang inner child ya. Jadi secara gampang inner child itu adalah kondisi-kondisi masa anak-anak yang masih dijumpai dalam kehidupannya saat ini. Ada hal-hal yang merupakan akibat dari pola asuh atau kondisi-kondisi yang terjadi di masa lalu yang belum selesai,
Misalnya sering orang mengatakan masa kecil tidak bahagia gitu ya. Ada hal-hal yang dulunya sangat diinginkan dan kemudian ternyata pada waktu itu tidak pernah didapatkan dan ternyata itu masih ngaruh sampai dengan sekarang. Dulu pengen ini, pengen itu, nggak boleh, nggak dapat, nggak punya gitu ya. Dan kemudian itu ngaruh pada zaman sekarang. Maka itu namanya inner child. Tapi kalau sesuatu itu sudah nggak ngaruh lagi ya, bahwa dulunya kita mengalami masa kayak apapun atau situasi kayak apapun, tapi itu nggak ngaruh dalam diri kita sekarang ini, itu berarti sudah selesai. Inner child juga bisa dikatakan sebagai masa lalu kita dalam kaitan dengan pendidikan diri kita di masa lalu yang belum selesai, masa lalu yang belum selesai gitu ya, tapi terkait dengan konteks pendidikannya. Bagaimana ketika itu memang terjadi, maka memang ini harus diselesaikan, harus selesai. Kenapa demikian? Karena pasti ngaruh ya, pasti ngaruh. Termasuk nanti dalam kaitan dengan yang kedua tadi ya, pertanyaan yang kedua itu, yaitu bagaimana agar kita tidak terlalu terpengaruh oleh pola asuh kita di zaman dulu, gitu. Yang disampaikan oleh orang tua kita kepada kita. Itu juga bagian dari bagaimana kita beradaptasi dengan situasi di zaman sekarang yang berbeda dengan masa lalu kita, tetapi juga dengan kedewasaan yang dibangun dari kepribadian sehari-hari kita, pembinaan hari-hari kita, yang kemudian kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih baik ketika mendidik anak itu ya. Rujukan-rujukan kita itu adalah kepada ilmu pengetahuan. Jadi bukan semata-mata kepada kebiasaan-kebiasaan atau pengalaman yang sudah kita dapatkan. Contohnya begini, kalau misalnya seseorang mendapatkan pendidikan yang tidak baik dari orang tuanya, dia sering mendapatkan kekerasan, kemudian ditelantarkan, kemudian tidak diperhatikan, kemudian disisihkan bahkan gitu ya, sehingga dirinya merasa tidak nyaman zaman dulunya itu. Kalau sampai sekarang ketidaknyamanan itu masih dirasakan, lalu kemudian dirinya merasa bahwa dia kayak tersiksa oleh pengalaman masa lalunya itu, ini bagian dari inner child itu. Jadi dirinya masih merasakan ketidaknyamanan masa kecil yang dulu dialaminya ketika dia bersama dengan orang tuanya. Masa sulit, masa-masa yang sangat berat ya bagi orang tuanya, sudah secara ekonomi sulit, kemudian dalam konteks fasilitas tidak ada, kemudian suasana keluarganya juga tidak harmonis ya bapak ibunya misalnya begitu. Ini sesuatu yang kalau sampai sekarang itu masih dirasakan sebagai ya, hal yang mengganjal, itu bagian yang memang harus diselesaikan karena itu nanti ngaruh kepada pendidikan anak-anaknya. Karena aku dulu begitu maka, nah begitu kan. Sebagai contoh misalnya gini, sesuatu yang diterima dari orang tuanya, ketika itu berupa hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan, kemudian itu belum selesai pada dirinya ketika dia dewasa, dia masih selalu saja menyesali, selalu saja menyalahkan orang tua, selalu saja menganggap itu sebagai hal yang bermasalah dalam dirinya. Nah itu berarti masa lalu yang belum selesai atau ada inner child dalam dirinya itu. Maka bentuknya nanti, ketika itu belum selesai ya, bentuknya nanti kepada anak-anaknya itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya. Kalau dulu orang tuanya kasar, dia akan kasar kepada anaknya. Kalau dulu dia terbiasa dipukuli orang tuanya, dia sekarang biasa memukuli anaknya. Karena kira-kira dia berpikir, enak aja kamu, aku dulu salah sedikit dipukul ayahku, aku dulu sedikit aja salah ditendang sama ayahku, kamu sekarang enak aja maunya santai-santai. Nggak bisa, aku akan berlaku sama. Itu mewariskan dendam, ya, mewariskan dendam dari pendidikan dulu yang tidak nyaman dengan orang tuanya kepada anaknya, gitu. Itu peluang pertama. Jadi melakukan proses imitasi dari apa yang dulu dialami dan dirasakan untuk sekarang diterapkan kepada anak-anaknya. Itu peluang pertama. Peluang keduanya adalah berlaku sebaliknya. Berlaku sebaliknya, yaitu karena aku dulu tersiksa dengan pola pendidikan orang tuaku yang tidak baik, maka aku ciptakan situasi sebaliknya, gitu. Jadi misalnya karena dulu orang tuanya keras, tegas, tentu maksudnya baik ya, tentu maksudnya baik bahwa ini mendidik anak harus dengan tegas, harus dengan keras supaya anakku nanti itu bisa menjadi baik gitu. Maka kemudian dia akan mengatakan, kalau begitu aku nggak mau anakku nanti mengalami luka pengasuhan seperti diriku. Jadi aku nggak mau maksa-maksa, aku nggak mau melakukan satu tindakan yang nantinya akan membuat anakku tidak nyaman gitu ya. Akhirnya kemudian dia mengambil, kalau kita lihat dari pola asuh, nanti Bapak Ibu boleh baca PowerPoint saya ya, saya sampaikan di situ ada pola asuh yang dikembangkan dalam teori-teori barat. Misalnya ada pola asuh otoriter. Nah karena dirinya dulu berada dalam pola asuh otoriter,
maka dia nggak nyaman dengan itu, lalu sekarang dia neglectful. Nah, neglectful itu berkebalikan dengan otoriter. Neglectful itu terserah kamu, nah yang kamu sukai apa, ya apa yang kamu sukai sudah lakukan aja. Aku nggak akan ngelarang kamu, terserah kamu apa, yang penting kamu happy. Nah, yang seperti ini itu neglectful. Kenapa dia melakukan tindakan seperti ini? Karena dulunya dia merasa bahwa orang tuanya otoriter. Oleh karena orang tuanya otoriter, dia tidak nyaman, maka kemudian dia dibalik ya. Aku pengen supaya kamu nyaman. Biarlah bapak saja yang merasakan penindasan dari pendidikan yang tidak baik itu. Biarlah bapak saja yang merasakan kondisi yang tidak nyaman ini. Kamu sekarang harus senyaman mungkin, sehappy mungkin gitu. Jadi sekarang apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Yang penting kamu happy. Nah, ini sebetulnya masih dendam ya. Itu juga menandakan bahwa dirinya belum selesai dengan masa lalunya itu. Sehingga dia kemudian tidak mau peristiwa buruk itu terulang kepada anaknya, lalu dia berpikir kalau begitu, kalau dulunya aku dikekang, sekarang dibebaskan saja. Ini juga jelek. Jadi ini masih terkait ya, pertanyaan pertama dan kedua tadi itu terkait. Jadi saya kira yang harus dilakukan oleh orang tua, itu adalah pertama menyembuhkan dulu hal-hal yang belum selesai dalam dirinya ketika membayangkan atau mengingat peristiwa-peristiwa pengasuhan masa lalu yang dirinya merasakan ketertekanan. Itu diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Memaafkan apapun yang menjadi perbuatan orang tuanya. Saya bertemu dengan orang yang sudah tua ya, tua maksud saya ya tidak terlalu tua renta, tapi maksudnya dia sudah punya cucu ya, seumuran saya ini, dia sudah punya cucu. Nah, ketika saya tanya beliau itu, adakah hal yang mengganjal dalam dirinya, dalam kehidupannya itu ya, dia bercerita bagaimana perlakuan ibu kepada dirinya. Ibunya sekarang ada nggak? Sudah nggak ada, coba bayangkan. Jadi, dia sekarang sudah punya cucu, tapi dia itu merasa bahwa peristiwa-peristiwa masa lalu yang terjadi pada dirinya, yang dilakukan oleh ibunya kepada dirinya, sampai sekarang belum selesai, padahal ibunya sudah meninggal dunia. Saya tanyakan, bentuknya seperti apa? Bahwa dulunya dia merasa diperlakukan secara tidak baik oleh ibunya itu. Dia mengatakan bahwa dia selalu dibandingkan dengan adiknya laki-laki. Jadi dia dua orang, satunya sekeluarga itu kakak beradik, dirinya kakak, lalu adiknya itu sama-sama laki-laki. Tapi di masa kecil, mungkin sang ibu ini tidak bermaksud untuk bahwa dia pilih kasih, mungkin tidak bermaksud begitu. Tapi perilaku ibu itu akhirnya dianggap oleh si kakak, dianggap dirinya selalu dikalahkan oleh adik. Contohnya begini, ketika sudah ada adik, kemudian ketika ibu pulang ke rumah misalnya membeli mainan, itu hanya satu, ini untuk adikmu gitu. Jadi segala sesuatu ini untuk adikmu. Begitu dia protes, kamu kan sudah besar, adikmu masih kecil, ini untuk adikmu. Ibu membeli oleh-oleh makanan anak-anak, tapi cuma satu, dan ibu mengatakan itu untuk adikmu. Lalu kemudian kakaknya protes lagi, kenapa aku nggak diberikan makanan? Kamu kan sudah gede. Kamu dulu waktu kecil juga diberikan makanan kayak begini. Jadi kamu pernah mendapatkan makanan kayak begini waktu kamu kecil. Sekarang karena kamu sudah gede, adik kamu yang belum pernah mendapatkan makanan seperti ini, maka ini untuk adik kamu. Saya kira ibu ini tidak pernah bermaksud untuk kemudian dia membeda-bedakan anaknya. Cuma dia tidak tahu bahwa seperti itu menyakiti hati anaknya. Yang pertama, ternyata ini berlanjut ya, sehingga sang kakak ini hidup dalam suasana dia merasa seperti selalu dikalahkan oleh adiknya. Jadi bukan sibling dalam artian persaingan kakak adik, bukan. Tapi ini kondisi di mana si kakak ini sayang sama adiknya. Cuma dia merasa bahwa oleh ibunya dia selalu disalahkan atas atau dikalahkan ya atas hal-hal yang praktis-praktis dalam kehidupan sehari-hari sehingga semuanya untuk adik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ternyata apa yang terjadi pada si kakak ini, sampai kemudian ketika dia sudah menikah, sudah punya anak, bahkan akhirnya punya cucu, rasa itu masih ada. Dia tetap saja merasa tidak terima dengan perlakuan ibunya, padahal ayah ibunya sudah meninggal dunia. Jadi dia merasa bahwa itu belum selesai dalam dirinya. Nah, saya tanya sama dia, jadi apa rasanya gitu? Ya saya merasa tidak diakui sebagai anak. Kapan terakhir Anda merasakan itu? Ketika ibu menjelang meninggal, itu ibu di rumah sakit saya yang merawatnya. Saya tungguin,
saya jaga ibu selama di rumah sakit itu, dan kemudian yang membuat saya sakit hati, sehingga akhirnya rasa zaman dulu yang masih kecil selalu merasa dikalahkan oleh adik itu sekarang muncul lagi. Karena ketika saya jaga ibu, tiap hari saya jaga ibu, siang malam saya jaga ibu, saya rela ya meninggalkan kerja, izin, kemudian untuk jaga ibu ini, kemudian sampai bermalam-malam gitu. Tapi setiap saya datang, setiap saya jaga ibu, pertanyaan ibu hanya satu, mana adikmu? Jadi keberadaan saya nggak dianggap sama ibu itu gitu. Jadi mana adikmu? Padahal dia sudah datang. Maksudnya dirinya sudah ada. Kenapa harus bertanya adiknya? Seakan-akan dirinya tidak ada. Seakan-akan dia hanya butuh adiknya. Itu ternyata membekas ya dalam dirinya gitu. Maka apa yang harus dilakukan oleh dia? Maafkan ibu. Mungkin saja ibu dulu tidak tahu bahwa seperti ini melukai kamu. Maafkan ibu, apalagi ibu sekarang sudah meninggal dunia. Kamu harus merelakan, kamu harus memaafkan. Ini ya, menghilangkan inner child, menghilangkan sesuatu yang kemudian kalau dulu berupa rasa-rasa yang aku nggak dapat ini, aku nggak dapat itu gitu ya. Kalau saya disuruh mengingat, saya masih ingat, masih ada bagian-bagian di mana saya itu merasakan dulunya pengen sesuatu dan tidak saya dapatkan. Contohnya, ketika saya mengingat-ingat ya, saya itu dulu suatu ketika karena ayah saya ada masa di mana situasi ekonominya sangat sulit ya. Ada masa di mana situasi ayah dan ibu ekonominya itu sulit banget. Ketika saya masih kecil, saya masih ingat bagaimana dipaksa untuk makan nasi jagung karena nggak punya beras. Jadi nasi jagung bagi saya di masa kecil itu akrab karena nggak punya beras. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana ibu itu menumbuk jagung yang sangat keras itu. Jadi menumbuk jagung itu tidak gampang ya. Kalau sekarang tinggal digiling gitu, pakai mesin. Kalau dulu ditumbuk gitu. Jadi situasi ekonomi yang sulit. Sehingga saya merasakan trauma dengan nasi jagung itu. Karena itu bagian yang sangat mengerikan bagi saya. Saya bisa menikmati beras, nasi pada waktu itu ya. Tapi kan begitu kemudian nasinya habis, adanya cuma jagung, kita harus makan nasi jagung. Itu sesuatu yang membuat saya, Masya Allah, saya harus hidup dengan makan nasi jagung yang pada waktu itu bagi saya masih kecil banget ya, nasi jagung itu enggak banget bagi saya gitu. Sehingga saya terpaksa ya memakan itu dengan sangat terpaksa. Itu masih ingat bagi saya. Tapi apakah itu ngaruh pada saya? Saya rasakan tidak ngaruh. Artinya saya sudah selesai dengan masa lalu itu. Kemudian misalnya lazimnya anak-anak suka es krim gitu ya. Saya juga pengen banget menikmati yang namanya es krim. Saya nggak bisa membeli es krim itu, nggak bisa. Kenapa? Nggak punya uang. Jadi uang, saya bahkan suatu ketika masih ingat sampai sekarang, bahkan detail harganya itu saya masih ingat. Suatu ketika lagi jalan-jalan di sebuah taman dengan kakak-kakak saya, kemudian di situ ada penjual es krim yang bermerek gitu ya, dan pengen banget tuh, sebagai anak kecil itu ya, pengen banget ngelihat penjual es krim itu. Kemudian saya bilang sama kakak-kakak, aku pengen itu, karena aku paling kecil ya, pada waktu itu saya paling kecil. Di kakak-kakak saya sudah ada yang SMP, ada yang SMA gitu, jadi saya paling kecil pada waktu itu. Saya minta es krim. Lalu kakak-kakak saya sebetulnya nggak berani untuk bertanya berapa harga es krim itu, karena mereka meyakini itu pasti mahal dan uangnya pasti nggak cukup. Tapi karena saya nangis waktu dia minta gitu, akhirnya ditanya sama kakak saya, dan saya mendengar jawaban tukang es krim itu, berapa harganya? Rp125. Rp125, bukan ribu ya, Rp125 gitu. Tapi uang itu nggak cukup. Uang kita itu nggak cukup. Uang kami dikumpulkan itu, seluruh kakak-kakak dikumpulkan, uang kami semuanya itu hanya Rp100. Jadi kurang Rp25. Dan akhirnya kita nggak bisa membeli itu karena kurang Rp25. Itu masih membekas pada saya bahwa saya pernah punya sekedar pengen es krim aja nggak dapat gitu ya di masa kecil saya gitu. Tetapi kemudian apakah itu ngaruh bagi saya? Misalnya terus akhirnya saya berlaku sesuatu kepada anak saya terkait dengan itu, kan enggak gitu. Jadi dalam artian saya merasakan ini bukan sesuatu yang mengganggu bagi saya. Saya tidak terganggu oleh itu. Saya mengingatnya, tetapi tidak mengganggu saya. Nah, pada contoh seperti ini berarti no problem pada kita. Yang menjadi masalah adalah kalau kemudian saya berlaku untuk membalas dendam gitu ya, atas apa yang dulunya tidak pernah saya dapatkan itu. Nah, itu berarti mengganggu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu ya yang tadi saya sampaikan, nomor satu harus selesai dulu. Masa lalu yang tidak nyaman ya, inner child yang masih terjadi, atau dalam bahasa lainnya luka pengasuhan yang mungkin terjadi, jangan lagi mengungkit itu, apalagi ketika orang tua sudah tidak ada, maafkan orang tua. Itu akan menjadi selesai. Kita akan membuat diri kita lebih nyaman sekarang, tidak lagi mengingat hal-hal yang dulunya kita rasakan tidak nyaman itu. Kemudian berikutnya adalah,
kita banyak belajar. Artinya apa? Melakukan proses pendidikan anak itu adalah bagaimana kita mengetahui seperti apa Islam menyuruh kepada kita, bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, bagaimana kemudian seharusnya kita sebagai orang tua itu melakukan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Artinya apa? Butuh ilmu, bukan dulunya orang tuaku begitu, lalu aku begini, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita belajar ya. Jadi masing-masing kita belajar untuk melakukan proses pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Nah, yang ketiga tadi terkait dengan apa tadi Bang Indra? Yang ketiga tadi terkait dengan proses sinergi orang tua ya? Gimana? Masih sinergi orang tua. Oke, jadi supaya kemudian suami dan istri itu memiliki sinergi. Jadi saya kira nomor satu kita harus kembali kepada visi di dalam rumah tangga kita ya. Kita ini hidup berumah tangga mau apa sih? Itu harus kita kembalikan ke situ. Keluarga tanpa visi itu berarti keluarga tanpa arah. Maka kita harus punya visi. Kalau memang kita memiliki visi besar ya, bahwa keluarga kita ini hendak kita bawa untuk meraih kepada surganya Allah SWT. Kita ingin berkeluarga di dunia, tetapi juga tetap bersama-sama di akhirat kelak, di surga bersama-sama dengan keluarga kita. Ini visi besar yang kita tanamkan dalam keluarga kita ingin masuk surga bersama-sama, maka kemudian kita harus membangun visi itu dalam satuan-satuan yang kecil. Misalnya, bagaimana kemudian kita bisa membagi-bagi peran, berbagi-bagi tugas, dengan pasangan, suami melakukan apa, istri melakukan apa. Saya sering mengatakan bikin list what to do dalam situasi sekarang ya. Kita ini karena dalam situasi yang sangat berbeda dengan masa-masa normal, suasana kita mau disebut new normal, mau disebut post normal atau apa saja, itu terserah, tapi situasi kita jelas berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi. Oleh karena itu, bikinlah pembagian-pembagian peran yang lebih sesuai dengan konteks sekarang antara orang tua, antara suami dan istri. Misalnya, suami melakukan apa, istri melakukan apa. Kalau anak kita lebih dari satu yang perlu didampingi, suami mendampingi siapa, kapan, bagaimana caranya. Istri mendampingi siapa, kapan, bagaimana caranya. Pembagian peran seperti ini sangat diperlukan oleh suami dan istri, supaya kemudian dia bisa melakukan proses pembelajaran pendidikan kepada anaknya dengan optimal. Ini butuh kesepakatan teknis, tetapi sebelum kesepakatan teknis itu dibuat, maka yang harus sangat penting adalah mengokohkan kembali visi di dalam keluarga itu. Saya kira demikian, Pak Indra. Kalau masih ada yang lain, maka dipersilakan. Ini masih ada satu pertanyaan, ini sebagai pertanyaan penutup, Ji. Satu, tapi cukup rada panjang nih, Ustaz. Jadi, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar kepada anak? Karena terus terang, semakin kesini semakin turun ini semangatnya, dan ini juga nampaknya terkait dengan pertanyaan pertama sebelum tadi, bahwa bagaimana agar suami istri ini kompak untuk menerapkan disiplin. Jangan-jangan ini kan khawatirnya nanti disiplinnya hanya kepada anaknya, tapi orang tuanya nggak disiplin. Nah, demikian Ustaz. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi kan di dalam situasi pandemi sekarang ini ya, itu karena memang ada hal yang harus dilakukan oleh anak-anak kita berupa belajar jarak jauh, sehingga kemudian anak kita berinteraksi dengan gadget dan seterusnya. Yang dulunya bisa jadi gadget ini sesuatu yang dijauhkan dari anak-anak, tetapi sekarang mereka jadi dekat dengan gadget itu. Ini konsekuensi-konsekuensi ya. Jadi saya membayangkan setelah suasana ini nanti selesai, kemudian anak-anak kita belajar lagi, mereka juga akan mengalami penyesuaian-penyesuaian baru lagi yang juga tidak mudah bagi mereka. Selama ini sudah di rumah, pegang gadget terus, lalu kemudian nanti akan kembali kepada situasi di mana mereka nggak pegang gadget lagi, itu juga menjadi sebuah persoalan bagi mereka. Jadi kita harus siap-siap dengan kondisi baru nanti ya. Sekarang ini kita bingung bagaimana anak kita belajar di rumah, bagaimana caranya agar mereka semangat belajar di rumah, bagaimana caranya agar mereka betah belajar di rumah. Lalu kemudian kita mau tidak mau harus melakukan proses pelonggaran-pelonggaran yang dulunya tidak boleh pegang gadget, sekarang mau nggak mau harus pegang gadget karena belajar daring. Kemudian dulunya ada batasan-batasan yang ketat, sekarang harus semakin longgar. Kelak ketika mereka sudah masuk, akan mengalami peristiwa kesulitan lagi. Inilah orang tua harus siap dengan itu semuanya. Artinya, kenapa tadi saya katakan monitoring dan mentoring?
itu karena memang kita harus memiliki perhitungan tentang dampak dan risiko. Jadi sekarang ini anak-anak kita semuanya pegang gadget. Mayoritas lah ya, kalaupun tidak semuanya, mayoritas anak kita pegang gadget karena pembelajarannya lewat daring. Nah, begitu kemudian anak kita mulai diinteraksikan dengan gadget itu, ada jam-jam tertentu di mana mereka pegang gadget kalau anak SD ya, kemudian mereka didapatkan melaksanakan tugas-tugas itu dengan gadget, yang semula, misalnya kalau pada contoh di keluarga kami sendiri, dulu kami punya kesepakatan anak SD di tempat kami, di rumah kami waktu itu masih punya anak SD, tidak boleh pegang gadget. Dan itu bisa terlaksana. Sampai anak saya yang paling kecil itu ya, selesai SD, dia benar-benar tidak pegang gadget. Itu bisa terjadi gitu. Tapi saya bayangin, seandainya peristiwa itu terjadi di zaman sekarang, saya pasti nggak bisa. Kenapa dulu bisa? Karena tidak ada masa pandemi ini. Saya menyadari bahwa andai peraturan yang dulu itu suasananya kayak sekarang, pasti kami nggak bisa. Jadi oleh karena itu, situasi-situasi seperti ini ya, itu harus kita sadari sepenuhnya bahwa saat ini kita sedang mengalami satu masa di mana kita mengendorkan beberapa bagian dari aturan-aturan disebabkan oleh karena situasi-situasi ini memang sulit bagi kita semuanya, bagi orang tua sulit, bagi anak sulit, bagi guru sulit, yang kemudian harus tetap berjalan meskipun tidak ideal. Nah, oleh karena itu, kemudian kita nanti juga akan tetap memantau anak kita, mengarahkan anak kita ketika sudah masuk ke sekolah yang mestinya ya nanti dia mulai masuk ke sekolah, belajar di sekolah bersama guru-gurunya, seperti dulu lagi, akan terjadi gejolak baru lagi, bahwa sebagian dari anak kita akan mogok sekolah, sebagian dari anak kita akan berat berangkat sekolah, sebagian dari anak kita biasanya bersantai-santai di rumah, tidak memiliki jadwal yang pasti, ya, kalaupun kemudian ada jadwal-jadwal dari sekolah itu ya, tapi kan di rumah ngerjakannya, jadi kan bisa dalam tanda petik semaunya gitu ya, karena di rumah semau-maunya. Kalaupun ada, kalau yang SMP pakai Zoom harus kelihatan, itu kan cuma kelihatan atasnya doang, sehingga bawahnya pakai celana pendek, tetapi atasnya pakai seragam SMP gitu kan, itu sesuatu yang kemudian semaunya kan, nanti begitu kemudian dia sudah masuk sekolah, dia harus tertib, dia harus mandi, kalau selama ini di rumah tidak mandi tidak apa-apa, karena cuma lewat Zoom gitu ya, lewat pembelajaran daring, sehingga tidak masalah kalaupun belum mandi, kalaupun belum siap, kalaupun acak-acakan gitu kan, karena di rumah saja. Jadi tetapi begitu kemudian nanti harus masuk kembali ke zaman keteraturan, itu juga mengalami guncangan-guncangan lagi. Maksud saya adalah, nomor satu, orang tuanya yang harus siap dulu. Kita nanti akan bertemu lagi dengan guncangan-guncangan itu. Jadi jangan dikira nanti begitu anak kita sudah masuk sekolah beres semuanya. Enggak, kenapa? Karena sudah terbiasa dengan situasi sekarang ini yang mereka tuh santai, mereka bangunnya bisa kapanpun, mereka mandinya bisa kapanpun, mereka bisa leluasa dan segala sesuatunya dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang ada di rumah masing-masing. Artinya nanti begitu sudah masuk ke sekolah, kita akan mengalami kembali guncangan-guncangan ini ya. Anak kita sebagiannya akan protes, lebih nyaman. Sekarang ditanya, kan anak-anak kita ditanya, suka nggak belajar di rumah? Nggak suka mereka, bosan kan mereka. Tapi karena dipaksa, mau nggak mau harus terjadi itu, lama-lama nanti kemudian kalau ini berjalan 1 semester, maka begitu kemudian semester depannya misalnya harus kembali ke sekolah, bukan berarti bahwa semuanya akan hore sudah kembali sekolah. Oh, enggak juga begitu. Sebagian dari mereka enak di rumah. Di rumah itu bisa bebas, santai, segala macam. Jadi kita nanti akan kembali bertemu dengan guncangan baru ya. Ya siap dari sekarang. Orang tua harus siap bahwa nanti kita akan memisahkan mereka dari gadget. Nanti mereka akan memisahkan dari kebiasaan-kebiasaan rumahnya. Kalau bagi yang masuk pesantren, dia harus kembali kepada disiplin-disiplin pesantren. Ketika dia masuk ke sekolah boarding, dia harus masuk kembali kepada habitat boarding yang penuh dengan aturan-aturan. Itu juga bukan gampang. Ya, jadi sekarang mereka merasa sulit karena memang ini baru, tapi begitu kemudian nanti saatnya mereka kembali ke sekolah masing-masing juga bukan berarti langsung mudah, langsung adaptasi, enggak juga begitu. Jadi oleh karena itu, orang tua yang harus siap, nomor satu ya, kita semuanya persiapkan diri sebaik-baiknya, secara mentalitas kita siap, ketika anak di rumah kita dampingi dengan sepenuh kesiapan mentalitas kita. Ketika nanti anak kita juga harus diarahkan sekolah, seberat apapun situasinya, sesulit apapun situasinya, udahlah kita harus tetap berpikir bagaimana caranya agar anak kita itu bisa kembali ke sekolah dengan sangat nyaman. Ini tugas-tugas dari orang tua. Tidak gampang ya, tidak gampang. Tetapi mau nggak mau ini harus kita lakukan ya. Mau nggak mau harus kita lakukan dan akan menjadi sangat nyaman apabila
ini bisa menjadi satu sinergi antara suami dan istri. Suasana yang harus dihadapi bersama oleh suami dan istri. Tidak saling menyalahkan antara suami dan istri. Tidak saling menuntut antara suami dan istri. Tetapi kemudian kita saling mengkondisikan, ayo bagaimana caranya agar kita berkolaborasi, anak kita selama di rumah kita kondisikan, nanti ketika mereka harus kembali ke sekolah, juga kita kondisikan. Sesulit apapun, kita harus berjuang bersama-sama, dan ingat, apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, nomor satu adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita dimudahkan. Karena ini tidak mudah, maka semakin kuat mintanya kita kepada Allah, ya Allah, mampukan aku mendampingi anakku belajar selama di rumah, dan mampukan aku untuk mengembalikan mereka nanti ke sekolah ketika mereka sudah saatnya sekolah. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi saya sampaikan pentingnya kemudian kita merasakan tanggung jawab bahwa ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Seberat apapun, sesulit apapun, kita tidak diberi pilihan, nggak ada choice. Kita harus mengambil ini untuk kita lakukan sebaik-baiknya. Pendidikan ini adalah sebuah tanggung jawab amanah dari Allah SWT kepada orang tuanya. Ini bukan pilihan, tapi sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian sinergi antara suami dan istri, lalu kemudian bagaimana sampai akhirnya nanti kita menciptakan kerjasama dengan sekolah, kemudian sampai membentuk lingkungan ya. 7 poin yang tadi telah saya sampaikan di depan. Demikian, mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa mendampingi anak-anak kita dalam masa pembelajaran di masa daring ini, dan nanti bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan meskipun tidak ideal, tetapi kemudian kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semuanya, keluarga besar Al-Khairat, dari COVID, dari wabah ini, dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir, sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal, dan Allah berikan ganti yang jauh lebih baik atas segala hal yang hilang akibat dari pandemi ini. Saya kembalikan, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah banyak yang sudah kita dapatkan, dan tentu ini tidak cukup hanya kita dengarkan saja, dan perlu kita endapkan mungkin malam ini sehingga besok kita sudah bisa mulai sinergi yang hebat. Kita bangun kekuatan kita, kekompakan kita di keluarga, di masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebenarnya kepada Ustaz Jayadi yang sudah mendampingi kami dalam acara ini, dan kepada rekan-rekan panitia seluruhnya kami ucapkan terima kasih. Dan juga acara ini terselenggara kerjasama yang baik antara SDIT Al-Khairat Yogyakarta dan Gudang Zakat Al-Khairat Yogyakarta. Sekali lagi, nanti Bapak Ibu insya Allah bisa mendapatkan materi yang disampaikan Ustaz Jayadi, bisa kontak ke panitia, nanti akan ada PowerPoint yang bisa dibagikan. Sekali lagi, kami dan seluruh rekan-rekan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya, kekurangannya atas apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan pada kita semua untuk bisa melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jayadi untuk masa depan keluarga bangsa kita untuk lebih baik. Nah, sebelum kita tutup, mohon untuk semua bisa menghidupkan kameranya agar kita bisa berfoto bersama. Ya. Nah, silahkan ditampilkan yang terbaik gitu ya, senyumnya yang terbaik gitu. Walaupun saya tahu mungkin sudah mulai rada ngantuk, tapi nggak apa-apa. Saya yakin di depan panjenengan semua ada kopi atau teh atau seperti apa. Ya, oke. Ada yang masih belum nyala? Alhamdulillah. Oke, kita kasih hitungan ya. 1, 2, 3.
Oke, cukup? Oh, 4 lembar ternyata, Masya Allah, peserta pada malam hari ini full, tadi terpaksa kita sampai nolak begitu ya. Oke, yang belum terklik, halamannya belum terbuka, silahkan menampilkan senyumnya. Oh, sampai 4 lembar, Masya Allah. Ya, sekali lagi ayah dan bunda yang dirahmati Allah, semoga kita bisa melaksanakannya, kita bisa mengimplementasikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hadi, dan mari sama-sama kita akhiri forum kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir. Jazakumullah. Pandemi coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian begitu cepatnya menyebar di seluruh Indonesia. Kami juga bertujuan membantu pemerintah memerangi COVID-19 bersama-sama dengan melakukan penyemprotan disinfektan, pemberian hand sanitizer, hand soap, masker, dan sembako bagi masyarakat yang terdampak. Kita bisa hentikan perang ini bersama-sama. Namun dukungan, mohon doanya, semoga Allah izinkan untuk menghadapi persoalan ini, Allah berikan kesabaran pada kita semua sehingga dapat mengatasi semua persoalan sehingga selesai. Dan semoga Allah menyehatkan kita semua. Tunjukkan kepedulianmu melalui rekening donasi atas nama Gudang Zakat Al Khairat. Pandemi coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian begitu cepatnya menyebar di seluruh Indonesia. Saat makhluk berdiameter 0,125 mikrometer ini hadir, manusia telah dibuatnya panik. Suasana semakin mencekam ketika ada korban berjatuhan. Kami juga bertujuan membantu pemerintah memerangi COVID-19 bersama-sama dengan melakukan penyemprotan disinfektan, pemberian hand sanitizer, hand soap, masker, dan sembako bagi masyarakat yang terdampak. Kita bisa hentikan perang ini bersama-sama. Namun dukungan, mohon doanya, semoga Allah izinkan untuk menghadapi persoalan ini, Allah berikan kesabaran pada kita semua sehingga dapat mengatasi semua persoalan sehingga selesai. Dan semoga Allah menyehatkan kita semua. Tunjukkan kepedulianmu melalui rekening donasi atas nama Gudang Zakat Al Khairat. Pandemi coronavirus di Indonesia